Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ditya Seto Nugroho, mahasiswa dari Fakultas Hukum dengan NPM 201-2001-1208. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kesimpulan dari seluruh bab dari buku Hukum Tata Negara. Untuk bab pertama, yaitu pendahuluan hukum tata negara. Hukum tata negara adalah seperangkat peraturan mengenai struktur pemerintahan negara berupa bentuk dan susunan dalam negara. Dalam bahasa Belanda, hukum tata negara disebut juga Staatsrecht. Hukum tata negara dapat dipelajari melalui 3 macam pendekatan, yaitu filosofis, yuridis, dan politis. Pendekatan-pendekatan ini mendorong visi akademis untuk menelusuri latar belakang kerohanian dari setiap gejala atau fenomena atau sesuatu pernyataan dari tindakan, dan juga untuk melacak dampaknya dalam bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Ilmu hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum tata negara sendiri yaitu ilmu negara, ilmu administrasi negara, dan ilmu politik. Untuk bab berikutnya yaitu sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum tata negara sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber hukum yang bersifat formal dan sumber hukum yang bersifat material. Sumber hukum material diantaranya dasar dan pandangan hidup bernegara dan kekuatan politik yang saling memengaruhi. Sedangkan sumber hukum formal antara lain hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, dan doktrin ketatanegaraan. Lalu bab berikutnya yaitu konstitusi. Pengertian konstitusi yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain di suatu negara. Untuk klasifikasi konstitusi ada 6, yaitu written and unwritten, rigid and flexible, supreme and subordinated, federal and unitary, spirit power and fused power, dan yang terakhir yaitu republican and monarchical. Bab berikutnya yaitu sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanannya waktu. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sejak saat itu dimulailah lembaran baru ketatanegaraan Indonesia, yang sebelumnya ketatanegaraan dari Hindia Belanda itu berasal dari Belanda, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Perubahan demi perubahan terus berlangsung dan mewarnai perjalanan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Bab berikutnya yaitu dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia sendiri terdapat 4 kali perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa disebut dengan amandemen. Naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 sendiri terdiri dari 5 bagian, yaitu naskah asli UUD 1945, perubahan pertama UUD 1945, perubahan kedua UUD 1945, perubahan ketiga UUD 1945, dan yang terakhir perubahan keempat UUD 1945. Lalu yang berikutnya yaitu bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara republik yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Indonesia adalah negara republik, bukan negara monarki. Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, bukan secara turun-temurun. Lalu yang berikutnya pasal 7 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan untuk susunan negara Republik Indonesia sendiri yaitu berbentuk negara kesatuan. Lalu yang berikutnya, bab berikutnya yaitu negara hukum dan demokrasi.
Negara hukum adalah suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan dalam suatu konstitusi negara hukum yang sering disebut dengan Rechtsstaat dalam bahasa Belanda. Sedangkan demokrasi adalah suatu pemerintahan yang dipegang atau yang berasal dari rakyat sendiri. Yang pada umumnya demokrasi sering disebut dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Lalu berikutnya itu kelembagaan negara. Terjadi perbedaan pada lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah UUD 1945 diamandemenkan. Seperti contohnya wewenang MPR yang bukan menjadi satu-satunya lembaga negara tertinggi lagi. Lalu dengan ditambahnya lembaga-lembaga negara seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang berikutnya itu pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan atau otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Tetapi segala kewenangan itu tidak lepas dari pemerintahan pusat. Lalu bab yang berikutnya yaitu peradilan tata negara. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa legitimasi konstitusional court diperoleh melalui proses waktu yang lama dan dapat diakselerasikan melalui strategi kehumasan yang menjelaskan peranan dari konstitusional court dan alasan-alasannya. Untuk tema yang paling ingin saya telah lebih lanjut yaitu tentang tema hak asasi manusia. Dan untuk subtemanya sendiri yaitu jaminan HAM dalam UUD 1945. Kenapa saya memilih tema dan subtema itu? Yaitu dengan alasan karena saya ingin lebih mengetahui dan mempelajari lebih lanjut lagi tentang jaminan HAM di negara Indonesia, dan lebih lanjutnya bagaimana juga kasus HAM di Indonesia ini yang selama ini masih belum terselesaikan. Demikian pemaparan dari kesimpulan buku Hukum Tata Negara yang saya paparkan tadi. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.